kabarnya hari ini? Saya kakak harap bahwa adik-adik dalam keadaan baik ya. Kalau kakak Olive? Puji Tuhan, baik dong Kakak Ita. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Kita boleh melewati 1 bulan lagi, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Nah, karena itu kita patut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak hanya adik-adik dan kakak ya, tetapi semesta pun mau ikut bernyanyi. Nah, adik-adik, karena itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Semua berdiri, kita menyanyi dengan pujian Semesta Bernyanyi. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicau, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Wah, luar biasa semua ya gerakannya. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Semua duduk tenang, duduk yang rapi. Kita akan berdoa. Doa kali ini dipimpin oleh kakak Olive. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau masih memberkati kami hingga dapat beribadah kembali. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak ajak kembali adik-adik untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa.
Nah, adik-adik semua duduk tenang ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga kami boleh fokus hanya pada firman-Mu yang akan kami pelajari bersama pada saat ini. Berkati juga kakak kami, kakak Tika yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kakak Tika untuk menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk tenang, duduk yang pintar, dan Alkitabnya disiapkan. Nah adik-adik, pembacaan kita saat ini terambil dari Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, itu dia adik-adik pembacaan kita saat ini. Namun sebelum itu kakak mau tanya dulu, adik-adik adik-adik punya keluarga kan? Semuanya punya keluarga di rumah, kakak juga punya keluarga di rumah. Nah, adik-adik pernah tidak keluarganya menolong orang lain atau keluarganya membantu orang lain? Pernah? Pasti pernah ya. Nah, saat ini kita juga mau belajar dari seorang keluarga yang hebat, dari keluarga yang hebat yang membantu orang lain. Dia berbuat baik kepada banyak orang. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah seorang pilot. Nah, Bapak Budi ini sudah banyak membawa pesawat, baik pesawat yang ada di Indonesia seperti Garuda Indonesia, kemudian pesawat yang ada di Korea dan di Singapura. Adik-adik, pada tahun 1999, keluarga Bapak Budi ini tinggal di Singapura. Mereka tinggal di sebuah apartemen. Nah, pada suatu malam mereka sedang makan malam, makan makanan enak. Mereka menonton televisi, melihat tayangan di televisi tentang berita para pengungsi dari Timur-Timur yang hidup dengan susah payah karena konflik yang ada di Timur-Timur itu. Pada waktu itu Timur-Timur sedang terjadi pemberontakan. Banyak bangsanya yang memilih untuk tetap tinggal di negara sana atau bergabung dengan negara Indonesia. Nah, pada akhirnya banyak yang lari dari Timur-Timur. Mereka mengungsi ke Nusa Tenggara Timur dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka lari dari negaranya memakai baju-baju yang usang, terus tidak mendapatkan makanan. Nah, sementara Bapak Budi dan keluarganya ini sedang makan makanan yang enak. Di mejanya itu banyak sekali pilihan makanan. Mereka melihat para pengungsi yang makan sebungkus mie instan untuk banyak orang. Mie itu pun dimasak seadanya dengan kaleng bekas cat dan dicampur dengan berbagai tanaman yang bisa dimakan yang ada di sekitar mereka. Kondisi pengungsian juga sangat memprihatinkan. Tendanya tidak layak. Nah, banyak yang ditambal, terus mereka tidur di atas kardus dan kain spanduk seadanya. Nah, kondisi itulah yang membuat hati Bapak Budi dan istrinya serta anak-anaknya merasa sedih. Mereka saling melihat, mereka saling menatap, dan mereka pada waktu itu Bapak Budi menyarankan bagaimana kalau rencana kita untuk berkeliling dunia. Jadi Bapak Budi ini sebelumnya berencana bersama anak-anaknya, mereka menabung untuk berkeliling dunia, liburan ya, jalan-jalan keliling dunia. Karena dari hasil tabungan mereka. Tapi malam itu Bapak Budi menyarankan kepada istrinya, Ibu Peggy dan anaknya Christine, Tasya dan Christian untuk membatalkan liburan tersebut dan mereka memilih untuk pergi ke
Nusa Tenggara Timur untuk membantu para pengungsi. Nah, siapa lagi namanya? Anak-anaknya juga setuju untuk membatalkan liburan tersebut. Nah, dengan iman, Bapak Budi dan keluarganya bertekad membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan di pengungsian. Bapak Budi kemudian mengirimkan surat elektronik kepada teman-temannya yang ada di beberapa negara untuk membantu pengungsi tersebut. Nah, dia sendiri sudah menyisihkan dana banyak untuk membantu dan membeli barang-barang untuk membantu orang tersebut. Jadi waktu itu banyak sekali barang-barang yang terkumpul eee, dan juga uang. Jadi barang-barang yang terkumpul seperti makanan, minuman, pakaian dan popok untuk anak kecil. Jadi banyak sekali jumlahnya pada saat itu. Nah, waktu itu Bapak Budi pusing, bagaimana ya caranya ini dikirim ke Indonesia? Waktu itu dia datang ke bandara untuk mengirim barang tersebut melalui pesawat kargo. Nah, waktu itu Bapak Budi pikir, wah pasti harganya mahal sekali kalau mengirim dari Singapura ke Indonesia. Tapi ternyata Tuhan membuka jalan untuk Pak Budi. Waktu itu di bandara Bapak Budi bertemu dengan orang tersebut membantu Bapak Budi untuk mengirim barang ini ke Indonesia dengan gratis. Nah, sampai di Jakarta ya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, waktu sampai di Jakarta, Bapak Budi berpikir lagi bagaimana caranya mengirim dari Jakarta ke NTT. Nah, saat itu ternyata Bapak Budi ketemu lagi dengan orang yang ada di kapal Pelni. Kapal Pelni inilah yang membawa barang-barang tersebut dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur. Nah, barang-barang itu sangat banyak, sebesar 600 ton. Dan sampai di sana Bapak Budi membagi-bagikannya kepada para pengungsi yang ada di sana. Wah, para pengungsi yang ada di sana bersyukur sekali karena kebaikan hati Bapak Budi ini. Mereka boleh mendapatkan makanan yang layak, pakaian yang layak, dan tidak susah-susah lagi ya. Nah, kemudian pada waktu itu Bapak Budi dan Ibu Peggy juga membangun panti asuhan. Nah, panti asuhan ini dipakai untuk menampung anak-anak yang tidak memiliki orang tua ya. Adik-adik pernah ke panti asuhan? Nah, iya, ada yang belum pernah, ada yang pernah ya. Nah, di panti asuhan itu mereka dirawat oleh Bapak Budi dan istrinya ya. Mereka diajari oleh Bapak Budi dan istrinya. Mereka dijaga oleh Bapak Budi seperti keluarga mereka sendiri ya, seperti anak Bapak Budi sendiri. Nah, anak-anak ini diberikan pendidikan, mereka juga pintar belajar ya. Kemudian Bapak Budi waktu itu ada sebuah tanahnya, lahan pertanian ya. Mereka mengelola lahan pertanian untuk makanan sehari-hari anak-anak ini seperti padi-padi yang ada di sana, sayur-sayuran untuk dimakan oleh anak-anak ini. Wah, Bapak Budi hebat sekali ya adik-adik. Jadi Bapak Budi ini banyak memberikan kebahagiaan. Bapak Budi menanamkan nilai-nilai yang baik seperti bekerja keras, membangun kepercayaan diri, semangat untuk berjuang, mengatakan bahwa jujur itu baik, kemudian bertanggung jawab dan saling mengasihi dan banyak lainnya yang diajarkan kepada anak-anak panti asuhan ini. Akhirnya adik-adik pada tahun 2009 Bapak Budi mendapatkan penghargaan dari kantor berita CNN ya. Di Bapak Budi dijuluki sebagai pahlawan bagi orang lain. Jadi dia mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan. Nah, waktu itu Bapak Budi mengalahkan banyak orang ya yang menjadi kandidat dari
penghargaan tersebut. Namun karena Bapak Budi bekerja dengan tulus dan bekerja untuk membahagiakan orang lain, akhirnya Bapak Budi diakui bahwa dia adalah pahlawan, ya. Jadi sampai saat ini adik-adik, anak-anak dari panti asuhan itu juga sudah banyak yang lulus kuliah. Mereka kuliah di berbagai daerah di Indonesia, disekolahkan oleh Bapak Budi, ya, dibiayai oleh Bapak Budi, dan ada yang sudah menjadi dokter, perawat, dan masih banyak lagi, ya. Jadi Bapak Budi memberikan kehidupan bagi orang lain. Bapak Budi membuat orang lain tersenyum. Bapak Budi menyenangkan hati Tuhan dengan membantu orang lain. Adik-adik juga harus seperti Bapak Budi, ya. Jangan ragu-ragu untuk membantu orang lain, ya. Kok jangan bilang, "Kakak saya ini belum besar, saya ini masih kecil. Bagaimana caranya saya membantu orang lain? Bagaimana caranya saya menolong orang lain?" Nah, dari hal-hal sederhana saja dari sekitar kita, misalnya ada teman kita yang kesusahan, yang tidak punya gula-gula atau tidak punya uang. Kalau kita punya lebih, kita kasih kepada mereka. Kita punya makanan, kita kasih kepada mereka. Biasa kan adik-adik ketemu pengemis di jalan? Nah, kita berikan makanan atau roti yang kita punya, ya. Karena kita sudah bersyukur kita diberikan makanan oleh Tuhan, berkecukupan, kita juga harus membantu orang lain, ya. Atau hal kecil, hal sederhana juga, misalnya adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalau besar ada yang cita-citanya jadi pilot, jadi guru, jadi dokter, itu bisa membantu orang lain, ya. Jadi itu adalah hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Jadi adik-adik, sekali lagi mari kita mencontoh Bapak Budi dan keluarganya yang berbuat baik kepada orang lain. Karena kalau kita berbuat baik, kita bisa membahagiakan orang lain, memberikan kehidupan kepada orang lain, dan hal itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan senang kalau anak-anak ke sekolah minggunya, umat Tuhan bisa berbuat baik kepada orang lain. Mari kita menyaksikan bersama-sama teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Alda dari level 8. Saya akan menghafalkan Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Bu Guru dan teman-teman, saya adalah dari level 8. Sekarang saya akan menghafalkan Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Elona, saya dari level 8. Saya akan menghafalkan Roma 14 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Dadah teman-teman, tetap semangat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Roma pasalnya yang ke-14
Ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Adik, itu dia tadi teman-teman kita yang sudah sangat pintar menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. Siapa adik-adik yang tidak pernah mengirimkan ayat hafalannya? Saat ini adik-adik harus mengirim ayat hafalan yang diberikan. Hafalan kita terambil dari pembacaan kita tadi, yaitu Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Kita baca sekali lagi ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, adik-adik menghafal ya di rumah ya. Kemudian dikirim sama kakak-kakak pengasuhnya supaya nanti juga bisa menghafal bersama-sama teman-temannya melalui channel YouTube GTM Tamlan Rea. Terus tugas yang kedua adik-adik, kalau misalnya adik-adik di rumah punya foto keluarga atau adik-adik punya foto keluarga di dalam handphonenya, adik-adik menempelkan tulisan keluargaku bisa menjadi berkat. Jadi keluargaku bisa menjadi berkat seperti contoh yang muncul di layar. Ya, dikerjakan ya tugasnya adik-adik dan dikumpul minggu depan. Luar biasa sekali ya adik-adik dan kakak Olive, firman Tuhan hari ini di mana kita diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, berkat itu adik-adik tidak hanya sebatas materi atau misalnya kayak uang atau misalnya ketika kita membagi makanan kita kepada orang lain, tetapi menjadi berkat juga itu bisa misalnya adik-adik ada punya bakat atau punya talenta untuk bernyanyi, untuk menari atau bahkan bermain musik. Ya, adik-adik bisa menggunakan bakat-bakatnya adik-adik itu untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menghibur sesama. Nah, adik-adik tidak hanya itu, mungkin adik-adik sudah ada yang bisa menyapu sendiri atau misalnya sudah bisa cuci piring di rumah. Ya, adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang di rumah dengan membantu meringankan pekerjaan di rumah. Nah, adik-adik untuk merespon firman Tuhan serta mengiringi Saat ini kita akan berdoa. Semua tangannya dilipat dan kita menutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini Tuhan. Kami mau seperti Bapak Budi sekeluarga yang boleh menjadi berkat bagi orang lain.
Mari Tuhan Engkau menolong keluarga kami agar kami juga mampu berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami dapat mempraktekannya sepanjang hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jika sepanjang ibadah kami saat ini kami tidak berkenan di hadapan-Mu, kami main-main ya Tuhan, kami mohon ampun Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati setiap adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah masing-masing. Engkau memberikan semangat kepada mereka untuk belajar dari rumah, Engkau memberkati mereka saat bermain, dan terlebih Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan ya Tuhan, Tuhan jamah, biarlah adik-adik kami boleh sehat kembali. Juga kami berdoa kepada teman-teman kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan kepadanya. Biarlah adik-adik kami ini semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan semakin hari semakin menjadi anak yang pintar, dan suatu hari boleh mencapai cita-cita dan membahagiakan orang tuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama dan papa kami dan semua keluarga kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, biarlah kami semua boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita telah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Kembali lagi kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, tetap dengan posisi yang berdiri ya. Kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya berkati, memampukan kami, dan bahkan boleh mengizinkan kami untuk minggu depan kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan adik-adik jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan ya, supaya wabah virus corona ini cepat berlalu. Terima kasih atas kebersamaan adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.